Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furkan Larham. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi fisika sekolah, yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar dan gerak lurus itu pada umumnya hampir mirip. Nah, hanya perbedaannya itu hanya terletak pada lintasannya saja. Pada gerak lurus terdapat gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Begitu pula dengan pada gerak melingkar, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Untuk lebih lanjutnya, kita lihat pada slide PPT berikut. Baik, kita akan menjelaskan mengenai gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu sebenarnya sama dengan gerak lurus, di mana dalam gerak lurus itu ada yang namanya gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan, GLB sama GLBB. Nah, sedangkan pada gerak melingkar juga ada, cuma dia GMB gerak melingkar beraturan dengan GMBB gerak melingkar berubah beraturan, tapi hampir mirip. Nah, ini dia. Pada kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu sedikit mengenai gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan garis lurus, di mana besar kecepatan dalam kurung kelajuannya dan arah kecepatannya adalah tetap. Sedangkan gerak melingkar didefinisikan sebagai gerak suatu benda menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan dan besar kecepatannya tetap, artinya percepatan sudutnya adalah 0. Intinya itu teman-teman, yang membedakan pada gerak melingkar dan beraturan adalah lintasannya berupa lingkaran. Dan untuk membedakannya lebih lanjut, kita amati gambar berikut. Nah, ini dia. Kita lihat gambar berikut. Ini adalah kecepatan linear yang dialami oleh gerak melingkar. Kita lihat di sini ada sebuah benda. Kita misalkan ini tali diikat kemudian akan diputar sehingga akan membentuk lintasan lingkaran. Nah, salah satu ini adalah contoh dari gerak melingkar. Nah, kita lihat di sini dia juga mengalami kecepatan linear, yaitu ini dia kecepatan linearnya, cuma arahnya itu dia ke sana, selalu menyinggung lintasan lingkaran. Nah, yang ada di lingkaran sini adalah yang namanya kecepatan sudut. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, kita lihat pengertiannya. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan dan besar kecepatan dan arah kecepatannya adalah tetap. Sedangkan pada di gerak melingkar, kita lihat ini kan sudah dikatakan tadi pada gerak melingkar besar kecepatannya tetap, tetapi kita lihat arahnya. Pada saat benda berada di sini, di posisi ini, arah kecepatan linearnya adalah ke sana. Tetapi ketika benda bergerak dan sampai di sini, arah kecepatannya berubah. Itulah salah satu lagi perbedaan dari gerak lurus beraturan dengan gerak melingkar beraturan. Nah, variabel-variabel yang penting harus kita ketahui adalah F dan T. Nah, di mana F ini adalah frekuensi dan T ini adalah periode. Nah, ini adalah rumusnya. Rumus ini digunakan sebenarnya untuk menyederhanakan konsep, teman-teman. Konsepnya itu adalah kita lihat N di sini, N per T. N di sini itu artinya banyaknya putaran, T di sini adalah waktu. Nah, jadi, jika kita bahasakan konsep dari frekuensi dalam hal ini adalah N, banyaknya putaran dibagi dengan waktu, artinya banyaknya putaran yang terjadi tiap detik, atau banyaknya putaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Paham ya? Sedangkan T adalah kebalikan dari F. Rumusnya juga tinggal dibalik. Ini artinya T per N, waktu dibagi banyaknya putaran, artinya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali putaran. Paham tidak? Dengan ini kita bisa menyederhanakan konsep. Hanya hafal rumus, kita juga hafal konsep dengan cara mencari besarnya. Kemudian ada hubungan antara T dan F. Ini dia, periode dan frekuensi. Untuk mencari periode, langsung saja seper F atau F sama dengan seper T. Nah, di sini kita bahas kelajuan linear, di mana kelajuan linear rumus umumnya adalah panjang lintasan linear dibagi dengan selang waktu. Kita lihat di sini. Bagaimana cara mengukur panjang lintasan linear pada gerak melingkar? Nah, lintasannya kan berupa lingkaran. Bagaimana caranya kira-kira, teman? Dalam gerak lurus kan lintasannya berupa lurus. Tinggal diukur saja, misalnya benda bergerak dari posisi ini sampai posisi sini.
jadi tinggal diukur dengan alat ukur panjang. Tapi jika dia berbentuk lingkaran, maka rumus yang digunakan adalah panjang lintasan linear sama dengan keliling lingkaran. Jadi untuk mencari keliling lingkaran adalah ini dia, 2πr. Jadi rumus untuk kecepatan linear pada gerak lingkar adalah 2πr per t. Lanjut, di sini kan tadi saya bahas sedikit tentang kecepatan sudut nih di sini. Sini dialami kecepatan sudut. Nah, itu kecepatan sudut itu lambangnya adalah omega. Ingat tadi ini satuannya kecepatan ya, meter per sekon tetap. Ini omega, kecepatan sudut. Nah, rumusnya adalah sudut pusat per waktu tempuh. Sudut pusat artinya sudut yang ditempuh oleh benda. Sudut yang ditempuh oleh benda kan sudah pasti 2pi, artinya 360 derajat. Pi kan 180 derajat, 180 kali 2 kan 360 per t. Nah, sama nih, periode waktu yang dibutuhkan dalam satu kali putaran. Nah, antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut nih ada juga hubungannya teman-teman. Nih dia hubungannya. P sama dengan R kali omega, atau P kecepatan linear sama dengan omega dikali R kecepatan sudut dikali jari-jari. Jari-jari di sini ya teman-teman. Jari-jari itu dari sini sampai sini. Antara ini bagian terluar sampai titik pusat jarak. Kemudian omega itu tadi kecepatan sudut. Nah, dari mana kita dapat hasilkan ini? Kita lihat tadi rumusnya teman-teman. Ini kan rumus dari P. Kita lihat ini kan rumus dari kecepatan linear nih. Ini rumus dari kecepatan sudut. Kita lihat ada sedikit persamaan, di mana rumus omega kan 2pi per t. Di sini juga ada 2pi per t. Nah, jadi tinggal kita sederhanakan saja nih. 2pi per t kita ubah menjadi omega. Nah, ini kan langsung jadi omega. R-nya juga kita buat langsung keluar. Jadi pi sama dengan R dikali omega. Jari-jari kali omega. Oke, ada juga rumus lain satu teman-teman, yaitu omega sama dengan 2πf. Ternyata untuk menentukan omega ini kan tadi saling keterkaitan antara periode dengan frekuensi, di mana T sama dengan 1/f. Nah, untuk menimbulkan variabel f, kita substitusikan rumus ini T sama dengan 1/f ke T sini. Kita ganti ini T dengan 1/f. Jadi hasilnya sama dengan 2pi per 1/f. Nah, kita ingat aturan operasi pembagian dalam pecahan adalah jika pembagian itu bilangan kedua akan dibalik. Ini kan bisa kita anggap ini bilangan kedua kan 1/f, dia akan dibalik dengan syarat operasinya menjadi perkalian. Jadi kita kali 2pi dikali f per 1, kan sudah dibalik tadi itu, hasilnya ini 2pi f per 1, tapi satunya kagak ditulis karena kan sama doang. Lanjut, nah ini juga penting. Satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2pi radian. Ini adalah hubungan antara putaran, sudut, dengan radian. Ingat, satuan dari kecepatan sudut adalah radian per sekon. Ini sudutnya adalah radian, sedangkan T ini kan satuannya sekon. Jadi radian per sekon. Lanjut. Nah, ini kan kita lihat dari gambar ini kan ada variabel A nih. Apa sih ini? Percepatan, betul sekali. Di dalam suatu gerak melingkar beraturan terdapat nilai suatu percepatan. Nah, di sini ada S-nya. Percepatan tersebut selalu tegak lurus terhadap kecepatan linearnya dan mengarah ke pusat lingkaran disebut dengan percepatan sentripetal. Ini adalah namanya percepatan sentripetal. Kita lihat arahnya itu selalu tegak lurus dengan dengan kecepatan linearnya. Ini kan kecepatan linear mengarah ke sini nih. Jadi percepatan sentripetalnya itu mengarah ke pusat. Ini kan pusatnya mengarah ke pusat dan tegak lurus. Coba lihat posisinya, tegak lurus tidak? Begitu pula pada saat posisi ini, arahnya kecepatan linearnya ke sana dan percepatan sentripetalnya mengarah ke titik pusat dan tegak lurus dengan kecepatan linearnya. Nah, rumus untuk percepatan sentripetal adalah ini dia. Percepatan sentripetal sama dengan kecepatan linear kuadrat per R, P kuadrat per R, atau omega kuadrat per R, kecepatan sudut dikuadratkan dikali dengan R, jari-jari. Nah, dari mana kita hasilkan ini teman-teman? Kita lihat tadi rumus yang ini. V sama dengan kecepatan linear kan?
2πr per T. Ini kan 2πr per T. Nah, kita substitusikan rumus ini ke sini. Jadi hasilnya sama dengan ini. 2πr per T. Kan P-nya tadi diganti dengan rumus ini. Kan? Kita ganti dengan rumus ini. Sehingga hasilnya adalah ini. Omega pangkat 2. Ini kan omega dari sini. Pangkat 2-nya kita masukin. Jangan dihilangin karena ini ngaruh. Semua yang ada dalam kurung ini berpangkat 2. Jadi yang keluar tetap berpangkat 2. Ini pangkat 2, R-nya juga pangkat 2 per R. Nah, kenapa di sini tidak ada per-nya? Kan di sini R-nya kan pangkat 2 per R. R pangkat 2 itu kan R kali R. Nah, R-nya nih ada satu sini. Jadi kita coret satu R-nya, coret jadi tinggal omega pangkat 2 kali R. Nah, ingat 2pi per T itu adalah rumus omega. R-nya keluar. Lanjut. Di sini kan sebelumnya lagi di sini kita lihat di sini kan ada yang namanya Fs nih. Apa nih Fs? Fs itu adalah ini. Fs itu adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang dialami oleh gerak melingkar, di mana gaya ini searah dengan percepatan sentripetal tadi dan tegak lurus juga dengan ini. Nah, fungsinya gaya sentripetal ini menjaga benda agar tetap dalam lintasannya. Begitu, supaya dia agar tetap lintasannya berada pada posisi lingkaran. Nah, ini tadi arah dari gerak melingkar, kecepatan sudut itu ini mengikuti lintasan. Jadi sepanjang lintasan, disitulah kecepatan sudut. Kecepatan linearnya di sini selalu menyinggung kecepatan sudut, dan percepatan sentripetalnya tadi begini mengarah ke titik pusat tegak lurus dengan arah kecepatan linear. Oke, seperti yang kita ketahui, rumus dasar dari gaya itu adalah sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Ini nih hukum Newton 2. Nah, tinggal kita masukin gaya yang dialami oleh gerak melingkar kan Fs gaya sentripetal. Tinggal masukin aja, M-nya tetap. Nah, A-nya kan berubah. Percepatan yang dialami gerak melingkar adalah percepatan sentripetal. Ganti aja jadi percepatan sentripetal. Nah, sehingga rumusnya itu tinggal ini. Kita masukin semua aja. Rumusnya A apa? Rumusnya A adalah ini, ada dua tadi. P kuadrat per R atau omega kuadrat kali R. Nah, kalau kita pakai ini, kalau kita pakai ini boleh juga. Kalau kita pakai ini boleh juga. Kalau kita pakai ini boleh, ini juga boleh. Sehingga hasilnya nanti adalah ini. Jika kita pakai rumus P kuadrat per R, M kali dan yang ini, E massa kali omega kuadrat. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 30 rpm dengan massa 20 kg dengan jarak benda terhadap titik pusat yaitu 4 meter. Tentukan kecepatan linearnya, frekuensi, percepatan sentripetal serta gaya sentripetalnya. Nah, yang pertama dikerjakan teman-teman, kita harus menulis apa saja yang diketahui. Ini tadi. Yang pertama adalah sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut. Ini, kecepatan sudutnya adalah 30 rpm. Dengan massanya sudah jelas 20 kg dengan jarak benda terhadap titik pusat. Jadi ini adalah jari-jari sama dengan 4 meter. Nah, kita lihat di sini pada kecepatan sudutnya teman-teman, 30 rpm sama dengan pi radian per sekon. Kok bisa? Ingat teman-teman, ini dia. Satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Kan satuannya omega adalah radian per sekon. Nah, sedangkan ini rpm ini maksudnya apa? Rotation per menit. Artinya putaran per menit. Jadi kecepatan sudutnya adalah 30 putaran per menit. Tapi di sini kan satuan yang diminta lah sekon. Jadi kita ubah dulu menitnya menjadi sekon. Jadi 30 kita bagi dengan 60. Hasilnya adalah 1/2. Nah, hasilnya adalah 1/2 putaran per sekon. Satuannya masih putaran nih, belum radian. Nah, bagaimana cara diubah radian? Tinggal dikali dengan 2pi aja. Kali dengan 2pi, hasilnya sama dengan ini dia. Ini kan 1 kali 2 kan 2.
jadi 2 per 2 pi. Nah 2 bagi 2 kan 1, jadi 1 pi radian per sekon. Satunya kagak usah ditulis. So kita kerja dulu bagian pertama. Ini adalah kecepatan linear. Nah rumus dari kecepatan linear itu adalah omega kali r. Kan ada 2 tadi. Rumusnya juga adalah apa namanya nih, rumusnya itu kan ada 2. Yang satu adalah omega dikali r, dan satu adalah jarak lintasan per t periode tadi. Nah karena kita di sini sudah ada variabel omeganya dan ada variabel r, kita gunakan rumus ini. Nah tinggal dimasukin aja semua nilai-nilainya. Nah hasilnya adalah 4 pi. Lanjut kita kerja yang kedua adalah frekuensi. Nah frekuensi bisa kita dapat dari variabel apa kira-kira? Ingat teman-teman, rumus dari omega di sini kan ada omega. Nah rumus dari omega kan tadi ada 2. Ada 2 pi per t atau 2 pi f. Nah itu bisa kita gunakan. Kita gunakan rumus omega 2 pi f. Jadi kita masukin saja nilai omeganya kan pi tadi 2 pi f. Ini f-nya ini kita keluarin. Jadi di sini f-nya itu sama dengan pi per 2 pi, karena ini kan 2 pi-nya dipindahin. Jadi ini kan kali. Jadi pas jika pindah dia akan berubah menjadi pembagi. Nah, hasilnya gini. F sama dengan pi per 2 pi. Ini kan hasilnya 1/2, pi-nya habis. Ingat satuannya hertz. Ini juga meter per sekon. Kemudian yang kedua, percepatan sentripetal. Nah, rumus untuk percepatan sentripetal juga tadi ada 2. Bisa kita pakai rumus yang pi kuadrat per r, atau kita gunakan omega kuadrat per r. Pakai rumus ini kan ada variabel pi, ada variabel omega. Nah terserah kita yang pakai yang mana. Sama-sama juga ada r, hasilnya sama kok. Nah karena di sini saya pakai omega aja. Ini percepatan sentripetal sama dengan omega kuadrat dikali r. Masukin nilai omeganya. Omeganya kan nilainya pi ini. Pi kuadrat dikali 4 nilai r sama dengan 4 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Ingat satuan dari percepatan meter per sekon kuadrat. Yang terakhir ini adalah gaya sentripetalnya. Gaya sentripetalnya gampang aja rumusnya, M kali A. Substitusikan saja nilainya, ini kan sudah ada semua nilainya. Langsung saja, masanya berapa? 20 kg dikali 4 pi kuadrat. Nah kemudian hasilnya adalah 80 pi kuadrat Newton. Ingat satuannya Newton. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.